Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Hashim Ashari. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti Malang. Kebetulan pada semester ini saya diminta oleh kampus untuk mengampu mata kuliah manajemen investasi. Sehingga untuk memudahkan dalam proses perkuliahan, maka setiap materi dalam setiap pertemuan dapat dilihat pada channel YouTube Omah Aeng. Sehingga dengan hal tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar manajemen investasi mempelajari materi yang ada pada link tersebut. Dalam satu semester ke depan, materi yang akan diberikan dalam rencana perkuliahan semester yaitu pada pertemuan pertama kita akan ngebahas mengenai pengantar manajemen investasi. Pertemuan kedua kita akan membahas mengenai analisis makroekonomi, fundamental, dan teknikal. Dan pada pertemuan yang ketiga kita akan membahas mengenai organisasi bursa efek dan mekanisme go public. Pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenai materi pasar modal yang efisien. Dan pada pertemuan kelima kita akan ngebahas saham, pertemuan keenam kita akan ngebahas obligasi, dan pertemuan ketujuh kita akan membahas reksadana. Setelah itu pada pertemuan berikutnya akan dilaksanakan ujian tengah semester. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester, maka pada pertemuan ke-9 kita akan membahas materi mengenai instrumen keuangan derivatif. Untuk pertemuan ke-10 bahasanya adalah mengenai imbal hasil atau return dan risiko. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai capital asset pricing model atau biasanya disingkat dengan CAPM dan arbitrase pricing theory. Untuk pertemuan ke-12 bahasan kita adalah mengenai evaluasi kinerja portofolio. Dan untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-13 kita akan ngebahas mengenai investasi emas dan properti. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 bahasan kita adalah mengenai investasi dalam bisnis internasional. Dan pada pertemuan terakhir yang ke-15 yaitu membahas mengenai investasi syariah. Setelah semua pertemuan tersebut dilakukan, maka pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Untuk pertemuan perdana atau pertemuan pertama dalam satu semester ini dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah mengenai pengantar manajemen investasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi ini merupakan tindakan dalam menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan dari tindakan menempatkan dana tersebut.
Investasi juga dimaknai sebagai penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi ini dapat diartikan sebagai sebuah komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga dari beberapa definisi tersebut kita dapat memahami bahwa investasi ini merupakan penempatan dana atau penempatan modal, baik itu satu aset atau lebih dari satu aset, yang diharapkan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Sehingga kita melakukan komitmen tersebut dalam bentuk investasi. Ada sebuah pernyataan sederhana mengenai investasi sehingga kita dapat memahami apa itu investasi yang sebenarnya. Pemahaman tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan bahwa kita sisihkan uang sekarang, kita taruh untuk menghasilkan sesuatu di masa depan yang diharapkan lebih besar daripada yang sekarang. Artinya, uang yang kita sisihkan saat ini atau modal yang kita investasikan pada saat ini diharapkan menghasilkan keuntungan lebih besar di masa yang akan datang dibandingkan dengan nilai yang ada pada saat ini. Ada beberapa alasan di mana seseorang ini melakukan investasi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Yang kedua, mengurangi risiko inflasi. Dan yang ketiga adalah dorongan untuk melakukan penghematan terhadap pajak. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, maka ada beberapa tujuan dari tindakan dalam melakukan investasi tersebut. Yaitu yang pertama adalah terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Kenapa? Karena dengan kita melakukan suatu investasi pada suatu hal, maka hal tersebut akan berlanjut karena adanya investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Tentunya sebagaimana kita pahami bahwa alasan untuk melakukan investasi ini adalah mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan, yaitu dengan terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Nah, tujuan yang ketiga yaitu terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dengan apa? Dengan keuntungan yang tercipta. Dan tujuan yang terakhir, yang keempat adalah turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Kenapa? Karena dengan adanya hasil investasi tersebut, ketika usaha meningkat, tentunya usaha tersebut yang mendapatkan investasi atau modal investasi dari pemegang saham akan berdampak untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Nah, pajak tersebut itulah
yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Setelah kita memahami pengertian dari investasi, alasan melakukan investasi, dan tujuan dari melakukan investasi tersebut, maka kita mencari benang merahnya dengan mata kuliah yang kita pelajari saat ini, yaitu manajemen investasi. Apa sebenarnya manajemen investasi itu? Manajemen investasi ini diartikan sebagai sebuah layanan keuangan yang akan menyarankan strategi investasi kepada klien secara keseluruhan untuk membeli, menjual, dan mengelola investasi yang dimilikinya. Pengertian lain dari manajemen investasi ini adalah suatu pengelolaan atau manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan tentunya juga mengelola aset lain seperti properti. Maka dengan hal tersebut, pengertian tersebut, maka kita dapat memahami pentingnya manajemen investasi untuk dapat membantu klien atau membantu diri kita sendiri dalam mengelola investasi yang kita miliki. Tujuan utama dari manajemen investasi ini adalah untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi para investor sebagai kliennya. Sehingga dengan adanya ilmu manajemen investasi, kita dapat mengelola investasi ini dengan baik sehingga dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan investor, yaitu keuntungan yang diharapkan. Sedangkan ruang lingkup dari manajemen investasi ini adalah termasuk dalam melakukan analisis keuangan, pemilihan aset, pemilihan saham atau obligasi atau reksadana, implementasi perencanaan, serta melakukan pemantauan terhadap investasi. Tugas dari manajer investasi dengan memahami atau memiliki ilmu manajemen investasi ini, maka dapat melakukan analisis keuangan, melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan yang akan kita pilih untuk menjadi investornya. Selanjutnya dari analisis tersebut kita melakukan pemilihan aset, pemilihan saham, pemilihan obligasi, pemilihan reksadana, atau kita membuat yang namanya pemilihan terhadap investasi yang lainnya. Dan ini pada akhirnya terbentuklah yang namanya implementasi perencanaan dalam bentuk portofolio. Berapa yang diinvestasikan dalam bentuk aset, berapa yang harus diinvestasikan dalam bentuk saham, berapa yang diinvestasikan dalam bentuk investasi lainnya. Dan tugas terakhirnya adalah melakukan pemantauan terhadap investasi yang telah dilakukan tersebut. Tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalisir terhadap risiko yang mungkin timbul dari investasi yang dilakukan tersebut. Ada dua bentuk investasi yang dapat kita kenal bila mana didasarkan pada aktivitasnya. Di mana bentuk investasi ini yang pertama adalah real investasi atau investasi nyata. Dalam hal ini tentunya investasi yang dilakukan ini adalah melibatkan terhadap pembelian aset yang berwujud. Contoh misalnya tanah, mesin, bangunan, emas, dan lain sebagainya
yang merupakan real investasi. Dan bentuk yang kedua yaitu financial investment atau investasi dalam bentuk keuangan. Biasanya dalam hal ini, investasi yang dilakukan ini adalah melibatkan kontrak tertulis seperti tabungan, deposito, surat berharga investasi, saham biasa, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya yang dalam hal ini kaitannya adalah dengan investasi keuangan. Sedangkan menurut tipenya, investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu direct investment atau investasi langsung, di mana dalam hal ini mereka atau investor yang memiliki dana dapat langsung melakukan investasi dengan membeli secara langsung suatu aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau berbagai cara lainnya. Selain itu juga dapat melakukan pembelian secara langsung terhadap aset tertentu dalam investasi langsung ini. Sedangkan tipe yang kedua adalah indirect investment atau investasi tidak langsung, di mana dalam hal ini investor yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau melakukan pembelian aset keuangan cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Kecenderungannya adalah tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan yaitu indirect investment atau investasi tidak langsung. Sehingga ada istilahnya adalah manajer investasi yang bertugas untuk melakukan analisis dan menyampaikan informasi bahwa baiknya pengambilan investasi pada investasi tertentu yang diinformasikan kepada investor tersebut. Nah, dalam hal ini dibutuhkanlah ilmu manajemen investasi. Ada 5 tipe investor bila mana didasarkan pada profil resikonya. Yang pertama adalah investor dengan tipe defensif, di mana investor ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukannya. Investor dengan tipe defensif ini tidak memiliki keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi dan lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam melakukan investasi agar investasi yang dilakukannya ini terbebas dari resiko sekecil apapun. Tipe investor yang kedua menurut profil resikonya yaitu investor yang memiliki tipe konservatif, di mana biasanya investor ini melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup panjang. Misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya hidup di hari tua. Investor dengan tipe ini memiliki kecenderungan untuk menanam investasi dengan keuntungan atau yield yang layak saja dan tidak memiliki resiko besar. Karena filosofi investasi mereka yaitu untuk menghindari resiko. Walaupun investor dengan tipe konservatif ini sering berinvestasi,
Namun investor ini umumnya mengalokasikan sedikit waktu untuk melakukan analisa dan mempelajari portofolio dari investasi yang dilakukannya. Tipe investor yang ketiga menurut profil resikonya yaitu investor dengan tipe balance, di mana investor ini merupakan tipe investor yang menginginkan risiko menengah. Investor dengan tipe ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara resiko yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih. Tipikal dari investor dengan tipe balance sheet ini bahwa mereka akan melakukan kehati-hatian atau mereka bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam memilih jenis investasi yang akan dilakukannya. Dan hanya investasi yang proporsional antara risiko dan penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih oleh investor dengan tipe balance sheet ini. Tipe investor berikutnya yang keempat, menurut profil resikonya yaitu moderately aggressive, di mana investor dengan tipe moderat agresif ini merupakan tipe investor yang tenang atau tidak ekstrim dalam menghadapi resiko. Investor ini cenderung memikirkan kemungkinan terjadinya resiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, investor dengan tipe moderately agresif ini selalu tenang dalam pengambilan keputusan investasi. Karena apa? Karena keputusan yang ditetapkan sudah dipikirkan sebelumnya dengan melakukan analisis terhadap portofolio investasi yang dipilihnya tersebut. Tipe investor yang terakhir, yang kelima menurut profil risikonya adalah investor yang memiliki tipe agresif atau biasa disebut sebagai pemain. Tipe investor ini merupakan kebalikan dari investor yang memiliki tipe konservatif, di mana investor ini sangat teliti dalam melakukan analisis portofolio yang dimilikinya. Sehingga investor dengan tipe agresif ini akan mempelajari dan menganalisa dengan baik portofolio investasi yang dimiliki oleh investor tersebut. Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Investor dengan tipe agresif ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu yang relatif pendek. Karena apa? Karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Walaupun tidak berharap untuk merugi, namun setiap investor dengan tipe agresif ini menyadari bahwa kerugian akan mungkin terjadi dari pilihan yang dilakukannya. Kenapa? Karena merupakan bagian dari permainan yang dilakukannya tersebut. Dalam melakukan investasi, ada 5 tahapan yang harus dilakukan dan dipahami, yaitu pertama adalah menetapkan sasaran investasi. Yang kedua, membuat kebijakan investasi. Dan yang ketiga, memilih strategi portofolio yang akan dilakukan. Dan yang keempat, yaitu memilih aset yang ingin dijadikan investasi.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengukur dan mengevaluasi terhadap kinerja portofolio investasi yang telah dipilih. Itu tahapan atau proses investasi yang biasanya dilakukan. Dalam proses pengambilan keputusan investasi, ada 3 faktor yang biasanya mempengaruhi dalam proses keputusan investasi tersebut. Yang pertama adalah berkenaan dengan ketidakpastian return atau imbal hasil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kira-kira kita mendapat imbal hasil berapa ya? Karena ketidakpastian tersebut terkait dengan return atau imbal hasil yang diharapkan, maka hal tersebut tentunya mempengaruhi terhadap keputusan dalam pengambilan keputusan investasi. Bisa saja karena hitung-hitungannya tidak jelas, maka investasi ini tidak jadi dilakukan. Yang kedua yaitu masa depan tidak dapat diketahui dan harus diperkirakan. Sehingga dalam hal ini perlu benar-benar dilakukan analisa untuk mengambil sebuah keputusan apakah investasi ini dapat dilakukan atau tidak. Tentunya dengan mempertimbangkan segenap risiko yang mungkin timbul dari adanya investasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu masalah proyek finansial aset, yaitu kesempatan untuk meningkatkan return atau mengurangi resiko. Karena dalam berjalannya waktu di mana investasi itu dilakukan, tentunya bagi investasi yang memiliki jangka waktu panjang diharapkan dapat meningkatkan return atau imbal hasil dari investasi yang dilakukan tersebut dalam kurun waktu dilakukannya investasi atau mengurangi terhadap resiko yang mungkin terjadi di masa investasi tersebut dilakukan. Untuk memahami mengenai risk in return, apa itu risk, apa itu return, maka kita dapat memahami bahwa risk ini adalah kemungkinan bahwa keuntungan yang dapat tidak selalu sama dengan yang diharapkan. Atau bahasa gampangnya adalah resiko yang mungkin akan terjadi karena tidak sesuainya harapan dari investasi yang dilakukan. Sedangkan return atau imbal hasil ini dimaknai sebagai keuntungan yang diharapkan para pemegang saham dari aset yang dia beli atau aset yang dia investasikan. Sehingga dalam hal ini kita dapat mengukur resiko yang paling minim untuk mengharapkan keuntungan yang paling maksimum. Return atau imbal hasil ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah expected return dan yang kedua adalah realized return. Di mana kalau kita memahami bahwa expected return ini adalah keuntungan yang diperkirakan akan didapat dalam jangka waktu tertentu. Namanya juga ekspektasi terhadap keuntungan yang diharapkan. Maka muncullah yang namanya realized return, di mana keuntungan nyata yang didapatkan pada suatu periode tertentu. Kita melakukan analisa bahwa kita dengan melakukan sebuah investasi akan mendapatkan sebuah keuntungan tertentu. Misalnya adalah keuntungan yang diharapkan ini adalah senilai 10 juta. Nah, nilai 10 juta itu merupakan expected return. Sedangkan ketika berjalannya waktu, investasi yang kita lakukan, kita hanya mendapatkan 8 juta,
maka angka 8 juta itu adalah realistic return atau keuntungan yang nyata. Nah, dalam keuntungan yang nyata ini bisa lebih rendah dari expected return atau bisa lebih tinggi dari expected return tersebut. Misalnya, realistic return-nya yang kita peroleh mendapatkan 12 juta, maka nilai tersebut adalah lebih tinggi dari expected return. Dalam membentuk suatu return atau keuntungan atau imbal hasil, ini ada dua komponen yang dapat menyebabkan terjadinya return tersebut. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah yield. Apa itu capital gain? Capital gain ini merupakan keuntungan atau kerugian bagi investor yang diperoleh dari kelebihan harga jual atau harga beli di atas harga beli. Yang keduanya terjadi di pasar sekunder. Artinya, kalau kita melakukan penjualan, berarti kan ada harga beli. Nah, harga jual ini lebih tinggi daripada harga beli yang kita lakukan. Atau kebalikannya, kalau kita membeli lebih tinggi daripada harga jual, tentunya akan mendampak terhadap yang namanya kerugian. Nah, ini yang dinamakan sebagai capital gain, sehingga membentuk terhadap yang namanya return. Dan yang kedua adalah yield, di mana yield ini merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima oleh investor secara periodik, misalnya berupa dividen atau bunga. Maka kalau kita berbicara mengenai imbal hasil atau return, kita akan dihadapkan pada dua hal, yaitu capital gain dan yield. Kalau capital gain ini akan berdampak pada dua hal, yaitu kita kadang dapat mendapatkan keuntungan dan kadangkala kita akan mendapatkan yang namanya kerugian. Sedangkan dalam bentuk yield ini adalah aliran kas yang diterima oleh investor karena dana yang kita alokasikan, biasanya dalam bentuk bunga atau dividen saham. Nah, berkenaan dengan tingkat risiko, ada 6 risiko yang mungkin dapat dihadapi oleh investor dalam kaitannya melakukan investasi. Yang pertama adalah risiko bisnis, yaitu risiko yang timbul akibat menurunnya probabilitas perusahaan emiten atau perusahaan yang kita pilih sebagai pengalokasian investasi yang kita lakukan. Risiko yang kedua adalah risiko likuiditas, di mana risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, risiko tingkat bunga, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Karena kita ketahui bahwa tingkat bunga ini kadang naik, kadang turun, sehingga berdampak terhadap kos yang harus kita keluarkan mengenai tingkat bunga ini. Dan yang keempat yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, yang tentunya dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lainnya. Hal lain yang berdampak terhadap kondisi perekonomian negara ini adalah berkenaan dengan politik suatu negara dan lain sebagainya, sehingga tentunya berdampak terhadap resiko pasar. Nah, yang kelima yaitu resiko daya beli, di mana
Resiko ini merupakan resiko yang timbul akibat adanya pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini tentunya akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. Resiko yang terakhir yang keenam adalah resiko mata uang, yaitu risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Contoh adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, di mana kadang naik, kadang turun, dan ini yang menyebabkan terhadap resiko mata uang. Oleh karena itu, maka dalam melakukan investasi, kita harus memiliki tips yang baik dalam melakukan investasi tersebut. Yang pertama adalah tujuan keuangan yang spesifik. Artinya, dengan melakukan investasi ini sebenarnya harapan yang diinginkan itu apa? Yang kedua adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investasi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investasi ini harus benar-benar dikalkulasi terlebih dahulu sebelum melakukan investasi tersebut. Karena jangka waktu ini berpengaruh terhadap nilai atau berpengaruh terhadap bentuk investasi yang akan dipilih. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan tingkat toleransi terhadap resiko. Apakah ketika kita dihadapkan pada resiko ini menjadi sesuatu yang ketakutan atau tidak, tentunya harus dihitung terlebih dahulu tingkat toleransi yang kita miliki terhadap resiko investasi yang dilakukan. Dan yang keempat adalah instrumen investasi yang akan dipilih ini benar-benar harus dipelajari terlebih dahulu untuk meminimalisir terhadap resiko dan meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting kiranya dalam melakukan investasi, kita harus melakukan deteksi terhadap investasi yang dimungkinkan investasi tersebut itu adalah bodong. Maka oleh karena itu yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus melakukan pengecekan terhadap aspek legalitas dari lembaga investasi tersebut atau dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kita harus mempelajari mekanisme yang dijalankan oleh lembaga tersebut terkait dengan pencairan dananya, pengalokasian dana, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan jalannya investasi. Dan yang ketiga yaitu mempelajari rekam jejak dari penyelenggara investasi. Apakah selama ini rekam jejak dari penyelenggara investasi ini melakukan one prestasi atau tidak, sehingga kita dapat melakukan antisipasi untuk tidak memilih jalur tersebut melakukan investasi bila mana rekam jejak dari penyelenggara investasi itu sangat jelek sekali. Nah, yang keempat yaitu kita harus mengetahui kualitas dari lembaga penyelenggara investasi tersebut. Dan yang kelima, ini yang harus kita hati-hati yaitu jebakan imbalan hasil besar. Karena apa? Karena kalau kita dihadapkan pada imbalan hasil yang besar, tentunya akan ada kemungkinan hal yang terburuk. Karena apa? Karena pastinya kita dalam investasi itu mengukur antara return dan risikonya.
Untuk memilih investasi yang baik dan terhindar dari investasi bodong, juga dapat menggunakan resep 5R, yaitu yang pertama adalah reputasi. Yang kedua adalah referensi. Yang ketiga adalah risk and return. Yang keempat adalah regulator. Dan yang kelima adalah refleksi. Nah, bagaimana pemahaman terhadap resep 5R tersebut? Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan reputasi. Sebelum melakukan investasi, menanamkan dana ke dalam berbagai bentuk investasi yang bertebaran di mana-mana, maka mekanisme check and recheck ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita perlu melakukan cek seberapa lama investasi tersebut dan siapa yang menjalankannya. Jika perusahaan yang menawarkan dan menjalankan kegiatan investasi ini tidak pernah mengalami masalah, dalam artian track record-nya ini bagus, ini akan menjadi sebuah referensi yang baik. Maka pilihlah perusahaan yang benar-benar bonafit dan memiliki reputasi cemerlang di bidang investasi yang ditawarkan. Nah, untuk yang R kedua yaitu referensi. Di mana sebelum menginvestasikan dana-dana yang dimiliki, maka ada baiknya mencari tahu mengenai sepak terjang perusahaan yang menawarkan beserta dengan manajemennya. Tanyakan kepada berbagai sumber atau investor lain yang pernah ikut berinvestasi di tawaran investasi tersebut. Bagaimana kesan mereka dan seperti apa hasil investasinya? Bagaimana pengalaman investor lain yang telah menanamkan dananya dalam bentuk investasi yang sama? Kalau perlu, kita juga dapat melakukan pengecekan terhadap OJK dan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki akses untuk dapat melihat keabsahan dari investor atau lembaga investasi tersebut. Nah, R yang ketiga yaitu masalah risk and return, di mana kita harus menimbang masalah risk and return-nya. Kita harus melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam apakah tawaran investasi ini cukup masuk akal, ada tidaknya bentuk investasi yang mampu menghasilkan return yang sedemikian besar dalam waktu yang singkat. Ini juga perlu dipikirkan. Jika return yang diberikan terlalu besar, mengapa pemilik harus mengajak kita dalam untuk melakukan investasi? Logikanya adalah ketika mereka akan menggunakan dana atau uang yang dimiliki sendiri dalam investasi di bidang yang menawarkan keuntungan tinggi, tentunya akan mereka nikmati sendiri daripada harus mengajak pihak lain untuk menanamkan investasinya dengan menawarkan return yang sangat tinggi. Nah, untuk yang R keempat adalah berkenaan dengan regulator. Ini kita harus menanyakan izin legalitasnya dari regulator. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang mengajak investasi dengan melihat bukti fisik legalitas usaha dan juga mencari tahu dari berbagai sumber mengenai legalitas usaha dari regulator yang membawahinya. Seperti mungkin dari Badan Pengawas Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan, OJK, kementerian tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat melakukan pengecekan terhadap izin resmi dari regulator yang menaunginya tersebut. Nah, yang terakhir
R yang terakhir, yang kelima adalah refleksi. Kita diminta untuk melakukan refleksi dengan menanyakan pada diri kita sendiri apakah kita membutuhkan investasi tertentu dan apakah investasi yang ditawarkan itu cocok untuk kita atau enggak, sehingga kita masukkan dalam portofolio yang kita miliki. Dan ini tentunya juga harus membuat profil risiko yang ada pada diri kita sehingga kita benar-benar dapat menghitung dengan baik apakah investasi tersebut itu akan kita lakukan atau tidak. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.